يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Seluruh puji dan syukur marilah selalu dari lubuk hati yang dalam kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini, yang menjelang sore ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, badan sehat, waktu yang ada dan kita istiqomah. Jadi kita diberikan rahmat oleh Allah dengan hujan turun, yang hujan rahman dan panjang dalam bawah tentunya hujan tadi itu dalam menyeluruh itu ya, ibu Priaman jadinya hujan yo, belum gua luang tadi hujan yo, sampai ke Padang kan hujan yo. Mudah-mudahan itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara-saudara yang butuh hujan. Malah ada yang sholat minta hujan. Tapi ada yang hujan yang balabi, akhirnya banjir. Ya, tidak dibeliin biang ya, dibagi. Semua itu adalah biiznillah, atas izin Allah. Makanya kita syukuri bahwa sesuai dengan kebutuhan, panen kancang, tahu-tahu hujan. Minum hujan, panas. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mama, orang tua kami yang kami kita hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara, alhamdulillah kita kembali pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah perjalanan kita ini ke sini. Satu langkah kaki yang Bapak Ibu yang awak langkahkan itu dibalas oleh Allah dengan sama pahala puasa sunnah setahun dan sholat sunnah setahun. Karena ini adalah bahagian dari majelis ilmu. Jadi bukan hanya arisan saja, tapi majelis ilmu. Karena yang hadir ke majelis ilmu itu seperti itu yang dijanjikan oleh Allah. Setiap langkah bikulli khutwatin sanah, dia bila amalin sanah. Jadi setiap langkah yang dilangkahkan itu dibalas oleh Allah dengan amal pahala puasa sunnah setahun dan sholat malam setahun. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan kita istiqomah selalu, itu yang penting. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sekarang kita Allah izinkan berada di bulan Rabiul Awal. Ibu ya, sebahagian masjid dan musola yang berada di tempat kita sudah melaksanakan kegiatan peringatan hari kelahiran sang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu adalah sangat luar biasa. Yang terpenting bagi kita adalah bulan Muharram ini bulan yang penuh keberkahan dari Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa mengutus seorang nabi dan rasul pada bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah. Kalaulah tidak ada Nabi Muhammad diutus oleh Allah, entah kawa'ahlah dunia kok. Karena dikala itu manusia sudah berada dalam keadaan zulumat, gelap gulita. Waalaikumsalam. Berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Hukum di sana yang dipakai sudah hukum rimba. Tidak ada satupun lagi sudah penyembahan terhadap berhala. Maka Allah kuasa mengutus seorang nabi dan rasul penerang bagi umat sampai akhir zaman. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran momen daripada Maulidun Nabi ini kita kupas sedikit. Dia ada maulid, ada maulud. Kalau di kampung Ambon namanya ado mulut bagai. Mulut sudah ceramah tuh makan gitu kan. Setidaknya makan kue gitu kan. Awak kini kan ada juga tuh. Siapa mungkin kalau lontong tuh soto entah apa lah gitu kan. Nasi gitu kan. Jadi maulid itu, Bu, halo. Ya Bu ya. Supaya tidak dempet gelombang gua. Kalau maulid itu adalah hari kelahiran. Kalau maulud hari kelahiran tahu kan? Kan jelas itu 12 Rabiul Awal. Nah, jale hari Isnin. Nah, dia jale. Kalau maulud itu adalah anak atau bayi yang lahir di kala itu. Siapa yang lahir di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-duanya boleh. Mau disebut maulid jadi, mau maulud jadi juga. Boleh. Di masjid dan di musola bahkan di kantor-kantor di mana-mana itu sering diadakan kegiatan peringatan atau tabligh peringatan Maulidun Nabi. Ada yang menyambung Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Jadi memperingati, membuka sejarah, membuka kembali syirah nabawiyah tentang kelahiran perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Bapak Ibu perjuangan beliau itu. Memang tidak kuat kita. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pergi ke ziarah ke sana itu sangat berat. Bahkan sewaktu kalau kini kan listrik lado sebenarnya. Di zaman Nabi mado itu tuh, tidak ada. Kalau kendaraan kini lah lancar. Nah, kalau di zaman Nabi mana paling kue untu. Nah, kalau untu tahu salah jalan untu dari Mekah ke Madinah tuh. Kalau dengan kendaraan saja itu 9 jam lari 150 lah. Karena jalan data 150 lari itu ada tanggung supir nakan gas itu. Nah, itu 9 jam tuh. Nah, sekarang Nabi dengan onta. Berat iya. Jadi perjuangan di kala itu sangat berat. Dia bukan hanya mengamalkan Islam di kala itu, tapi juga memperjuangkan. Jadi oleh sebab itu, mari kita bagaimana kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Seseorang itu tidak akan cinta, sama Jawa, awak kok tidak akan sayang, tidak akan cinta kalau kita tidak kenal, tidak tahu. Makanya ada seseorang tak kenal maka tak tahu dulu. Ayo, tak kenal maka tak tahu. Bekolah sayang tuh kok. Baru
Tak kenal maka tak tahu maka baru. Nah, maksudnya kan. Kalau lah kau tahu awak baru kita sayang, gitu kan. Tak sayang maka balik tuh. Itu mundur tuh. Nah, baru tak cinta, bisa gitu kan. Lanjutin salah apanya episode selanjutnya. Jadi memang seperti itu. Kita tidak akan sayang, tidak akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak tahu. Bukan ketahuan itu hanya sekadar nama. Siapa nabimu? Muhammad. Siapa ayah beliau? Abdullah. Siapa ibu beliau? Bukan hanya sekadar itu. Tetapi jauh dari itu. Maka dalam agama itu ada namanya ma'rifatur rasul. Nah, Bapak Ibu yang hobi membaca-baca kitab tauhid atau kajian-kajian sifat 20 itu, ada ma'rifatullah, ada ma'rifatur rasul. Wajib kenal dengan Allah, wajib kenal dengan Rasul. Nah, itu sangat perlu tuh. Itu bahagiannya kupasannya adalah tauhid. Makanya Nabi sebelum hijrah tuh ke Madinah, itu di Mekah, itu membereskan tauhid. Tauhid 13 tahun. Itu berat, sangat luar biasa. Nah, baru hijrah setelah kuat. Jadi kenapa begitu pentingnya tauhid itu? Karena manusia tidak akan diterima sama Allah kalau dia tidak mengesahkan Allah. Tauhid itu ada dua. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Ya Bu ya? Kok awak nak kete-kete? Tidak ada, makanya kajian awak serius gitu kan. Ilmu. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah kau mengesahkan Allah, mengakui Allah sebagai Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Allah yang menghidup, Allah mematikan, Allah memberi rezeki, Allah pengatur segala-galanya, Allah Raja Maharaja. Itu tauhid rububiyah. Ada yang kedua, tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah artinya menghambakan diri kepadanya. Ini yang tidak dipunyai oleh seluruh manusia. Kalau tauhid rububiyah, itu Fir'aun punya itu. Fir'aun mengakui Bapak Ibu. Di mana beliau itu mengakui di Laut Merah. Tak kala dia mau tenggelam. Amantu Rabbi wa Musa wa Harun. Iya, saya akui iman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun. Dia mengaku tuh. Apakah dia menghambakan diri? Tidak. Pamannya Nabi Muhammad, siapa namanya itu? Yang tak masuk Islam tuh. Abu Talib. Abu Talib. Itu paman tuh. Kalau Ali siapa? Anaknya. Nah, bayang tuh. Ali bin Abi Talib. Abu Talib tuh. Ya Muhammad, saya pamanmu. Itu kan? Silakan sebarkan Islam. Sia yang kamu mengganggu, nih om, nih pamanmu. Kalau sebelum dibubarkan FPI, kayaknya ketuanya tuh, front pembelanya. Tapi saya ndak syahadat, ndak masuk dalam agamamu. Sampai meninggal pun. Kan tak kala beliau wafat itu kan mau disolatkan sama Nabi itu, ditegur sama Allah itu. Nggak boleh. Karena dia meninggal dalam keadaan kufur. Begitu dahsyat dan hebatnya. Dia bukan hanya sekadar nama, bukannya sekadar apa tahu, tapi bagaimana kita wajib begitu detail memahami agar kita lebih cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, cinta awak lah sayang kepada suami, Bapak Ibu. Lai. Kalau indah, kalau indah, tidak mungkin menjadi hidup. Gitu. Iyalah harus tuh, harus wajib itu. Bapak-bapak awak sayang kepada istri awak, iyo. Jangan ke istri orang loh, istri awak, gitu kan. Sayang ke anak, iya. Sayang kepada keluarga, iya. Tapi apa kata Nabi? Kecintaan kepada Nabi itu harus melebihi itu semua. La yu'minu ahadukum, ndak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu hatta sehingga ahabba ilaihi min walidihi wa nasi ajmain,
Dia mencintaiku melebihi kecintaannya terhadap istri, ayah, orang tua, anak dan keluarganya dan manusia banyaknya. Nah, tuh hati-hati. Awak sayang sama handphone, iyo. Babalian casingnya, babalian pusat tiok sebanta, dirawat. Kadang jago lalu handphone yang dipanja dulu. Jago lalu saya, apa saya lihat lu. Lalu sembahyang ada. Begitu kita cintanya terhadap harta benda. Kecintaan terhadap itu semua, itu jangan sampai mengalahkan kecintaan kepada Nabi dan Rasul. Makanya iman taruhannya. Begitu kata Rasul. La yu'minu ahadukum. Bahas supaya bisa cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad, kita harus buka sejarah perjuangan Nabi. Beliau dari awal, dari kecil, belum lahir Bapak Ibu, ayah ndak ada. Ya Bu ya. Lalaieh ke dunia, umur 6 tahun. Ibu ndak lo adoh. Ndak lama sesudah itu lo dirawat oleh kakek. Kakek meninggal lo. Kemudian lah punya bini wafat lo. Ndak ada. Beliau itu bukan hidup dengan manusia yang disayangi, tetapi hidup dengan kawasan Allah. Itu ada hikmah sadonya tuh. Kenapa seperti itu? Kalau seandainya memang hikmah diantaranya, beliau itu hidup mandiri. Makanya umur kecil, umur 9 tahun, Nabi itu sudah manggaleh kalau bahasa Minangnya. Bahasa Indonesianya apa tuh? Manggalas. Jualan, berdagang gitu. Manggalas loh. Jualan gitu kan. Kecil, umur 9 tahun beliau sudah dagang antar negara ke Syams. Bayangin itu. Dan itu harus latih anak-anak awak kalau ingin kita mengambil kecintaan kepada Nabi dan Rasul. Jadi kalau ada anak-anak awak masih ketek baru, ajarkan dia hidup mandiri. Jangan terlalu dimanja-manjakan. Nah, gitu caranya. Aja hidup mandiri. Kenapa? Karena dengan seperti itu nanti masa depan dia akan kokoh, insya Allah. Beliau pergi Isra Mi'raj itu kan karena sudah beliau begitu suntuk. Wanita yang dicintai itu berkorban rela demi segala-galanya wafat. Kan sangat luar biasa itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bagaimana kita tetap mencintai Nabi. Caranya bagaimana? Satu, perbanyak mengingat atau menyebut. Menyebut itu setidaknya menyebut salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak baca salawat. Yang kedua, Allah dan malaikat saja itu bersalawat. Nah, makanya kita dianjurkan untuk bersalawat. Yang kedua, bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW? Insya Allah akan memberikan syafaat nanti pada kita bersama. Yang kedua, mencontoh, mentauladani sifat akhlak kepribadian Nabi. Nah, itu yang ada dalam Al-Quran itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, gitu. Sudah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagi umat. Apa yang akan dicontoh? Sifat Nabi. Di antaranya yang terkenal itu apa saja, Bu? Sidik. Artinya selalu berkata dan berbuat benar. Sidik. Selalu. Bukan sekali-sekali. Tarui manarui. Berkata dan berbuat. Perkataan dengan perbuatan sama. Tidak boleh beda. Kalau beda itu namanya munafik. Nah, jangan sampai berbeda. Kecilnya lah ya otak kadang, tapi kerajaan tak ada. Itu nak muat tu dah. Itu yang munafik itu. Bahasa orang di kampung kadang otak nama itu mah. Gitu. Boleh sesuaikan perkataan dengan perbuatan. Kalau ikut yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam, insya Allah aman. Jadi terutama bagi para pejabat itu, jangan otak senang kadang. Tapi kerajaan disantuni, diberikan elok-elok, mengecek, jangan asbun. Asbun itu apa tuh? Tuh.
Engko asal atakana yang sabui sadolahnya. Nah itu kan babayu tu. Adanya kecian bagi guru beban negara, kecian masyarakat ko tolol bagai gitu kan. Nang kalamak dinyo saya, itu kan ndak bagus kayak gitu tuh. Jadi sifat Nabi itu tidak diamalkan. Itu ndak boleh. Sidik. Lawannya kizib, dusta. Yang kedua apa, Bu? Amanah. Apa itu amanah? Dapat bisa dipercayai. Apalagi amanah Allah. Awak kayak anak latih kayak gitu. Nak tolong balian mama atau ayah gulu ke kadai. Dia piti 10.000. Gulu ada seperempat ni kau. 5.000. Kemudian kalau ndak nyobalian minta. Awak melatih dia amanah. Mana kembalinya? Beko lah kok ke dia gian tu beko. Ambil salah dah, itu biasa tu. Tapi yang jadi latih dia dulu. Nanti kembalian lagi ya sama mama. Itu melatih anak namanya itu. Jadi kapan di mana saja tetap kita mengikuti langkah-langkah jejak Nabi dan Rasul. Amanah selalu dapat dipercayai. Lawannya berkau khianat. Yang ketiga apa? Fatonah. Apa tu fatonah Bapak Ibu? Cerdas. Umat Islam tu harus cadik. Awak kini gara-gara dia tak cadik kau, maka dijual di orang bodoh tu. Orang bodoh tak bisa nak. Orang terlampau cadik gitu kan. Ya, bodoh mukasih di situ Bapak Ibu. Cadik buruk ya. Bodoh di situ mukasihnya dadanya kosong. Abu Jahal tahu namanya Bu ya? Namanya walaupun kita tidak ketemu. Abu Jahal. Jangan dianggap dia bodoh itu. Dia pintar itu. Dia ahli strategi bagaimana menggalih gua. MBA gelarnya itu. Kalau kini gua ahli dagang dia itu. Bukan bodoh. Di mana bodohnya mengkok gelar Abu Jahal tu? Dada kosong. Utak lagi cadik tapi dada kosong. Jahil, jahlun di situ tu artinya masalah ketuhanan, masalah agama. Makanya perlu anak-anak awak, diri awak ko. Jadi Bapak Ibu kalau ada wirid di masjid musola, pai ke situ. Dengar kajian supaya awak tahu berilmu awak, berilmu agama. Gitu caranya. Jadi jangan sampai anak-anak awak umat Islam tu bodoh. Harus cerdas. Pokoknya awak suruhnya sekolah, suruhnya mengaji. Yang kampai apa, Bu? Tabligh. Sampaikan. Sampai nambana. Karena awak sampai nambana. Jangan dibohongi anak. Ayah tadi mama. Pergi ke toilet. Padahal ayah pergi ke rajo tu. Itu membohongi anak tu. Sampaian saya. Ayah ke rajo. Nak ya. Tunggu di rumah ya. Bentar lagi insya Allah ayah pulang. Doain saja. Oh menanginya sebentar. Nangis tak kalamu. Jadi jangan sekali-sekali dipancing. Biasakan anak untuk berbohong. Nah biasanya itu dari pendidikan orang tua. Biasanya seperti itu. Didik dengan cara baik. Gitu kan. Jadi ada juga kadang-kadang itu kan. Tidak boleh bapak payung dalam rumah tembak patui. Kadang-kadang masuk dia tu loh. Supaya payung tidak rusak gitu kan. Tidak boleh duduk terbantah doh. Badi bisu ikus. Gitu. Ado saya. Jangan menjahit sanjo tu butuh untuk. Supaya tidak tercucuk tangan tu. Sampai yang selelok. Nah, besok hari masih ada. Besok aja ya. Nanti kena tangannya. Jadi tujuan orang gaya awak dulu sebenarnya elok, cuma caro saja tu. Caranya saja. Jadi sampaikan yang benar agar terbiasa yang benar itu nanti dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam segi itu adalah akhlak yang lainnya, kasih sayang. Kalau dalam surah Al-Quran, Al-Fat, Muhammadur Rasulullah, umat Muhammad itu Rasulullah, asyidda alal kufar, orang-orang yang bersama mengikuti Nabi itu, asyidda alal kufar, bersikap keras terhadap kekufuran. Ruhama ubainahum, berkasih sayang. Tarahum ruka'an sujada, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud, itu ibadah itu. Jadi artinya kita sebagai pengikut Nabi, ikutilah jejak langkah Nabi itu dengan sebaik-baiknya.
Kemudian apa yang harus kita contoh? Itunya ibadah. Ibadah Nabi. Kalau ndak katalog sadoalah Bapak Ibu yang mampu kita. Yang mampu contoh kan sholat 5 waktu. Sholat berjamaah itu kan mampu tuh. Tapi kalau sholat malam Nabi ndak katalog Bapak Ibu. Sampai bangkak kaki Nabi dek sholat, dek sujud. Batu. Itu berjuz-juz bacaan Al-Quran beliau dalam sholat itu. Tidak kata lo dewa ada. Nah kini awak semampu kita saja. Sholat 5 waktu. Sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat jamaah. Ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang terakhir yaitunya bagaimana kita tetap mendakwahkan ajaran-ajaran Nabi itu kepada umat. Nah, ibu sebagai guru, awak sebagai guru, ayah sebagai guru. Di mana rumah tangga? Awak guru di rumah tangga. Kayak anak-anak awak. Bapak sebagai kepala rumah tangga. Ibu sebagai wakil kepala rumah tangga di dalam membina anak generasi kita. Nah, kita didik anak-anak awak. Walaupun nyola kadang-kadang tetap awak ingian. Pulangnya wasabuk atau menelpon, nak jangan lupa sholat ya. Jangan sampai tinggal tuh. Jangan lupa puasa sunnah, ingin tarui. Nah, kini lah bulan itu tuh jangan lupa puasa tuh. Nah, itu dalam rangka kita bagaimana tetap menyampaikan kebenaran-kebenaran terhadap anak-anak kita. Demikian saja. Mudah-mudahan kalau lontong oleh, lontong nasi. Ada orang bertanya, boleh ibu? Nah, hari kau ujian je nyoh. Gitu. Iya bu. Sama-sama ibu. Iya bu. Iya. Ya. Kan berarti tidak boleh ya. Ya. Jadi yang di lokasi kita ini misalnya di kampung atau di daerah kita ini, Ya. dia jelek atau nyata tidak mengerjakan sholat sama sekali, Ya. atau dia berasal dari taruhlah enggak orang Islam gitu, Ya. dia berada di kampung awak tuh, lalu dia meninggal, Ya. tetapi juga ada yang kita ini apakah aplikasikan seperti Muhammad itu ya. Ya. Kalau dia itu meninggal, kita semua tetap mensolatkan orang tersebut. Apakah sholat kita itu diterima atau kita yang kena atau bagaimana dia? Oh gitu. Ya. Kalau masalah satu, kata kuncinya, ada ijtihad para ulama, kalau dia itu Islam, wafat dia, itu boleh disolatkan. Yang mensolatkan itu, ya bisa keluarga atau siapa saja, itu kan fardu kifayah. Siapa saja boleh. Yang penting dari segi hukum dulu, boleh. Tapi kalau dia tidak Islam, itu enggak boleh disolatkan. Kemudian itu Al-Ahzab 59. Berapa itu? Wala tusalli ala ahadim matan abada. Janganlah kamu solatkan ini mayat At-Taubah 86 kalau tidak salah itu. Oh, ada Al-Quran ya. Janganlah kamu solatkan ini jenazah abada. Jadi ada abada situ. Selama-lamanya. Ada ibu ada HP yang Android yang ada Al-Quran, coba tengok. At-Taubah 86. Coba tengok dulu. 85 atau 86. Janganlah dalam di sana larangan. Janganlah kamu solatkan ini jenazah abada selama-lamanya. Satu. Yang kedua, wala takum ala qabrihi. At-Taubah. At-Taubah 86 saya lihat dulu. Jangan tagak di atas kuburannya. Oh, siap menguburan itu kan tagak di kuburan tuh. Mau kasih mendoa gitu kan. Kamu berdoa ke Allah tuh, mohon ke Allah supaya diampuni almarhum tuh. Ada At-Taubah 86 Bu? Nah, dua larangan. Wala tusallu wala takum ala qabrihi. Kenapa dilarang sama Allah? Satu, innahum kafaru billah.
wa rasuli. Dia telah kufur kepada Allah. Atau bala panampe? Ada. Wala tusalli tusallu. Wala tusalli ala ahadim matan abadah. Itu ya Bu ya. Wala taqum ala qabrihi. Innahum kafaru billahi wa rasuli. Dia telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Yang babayonya di belakang tuh. Wa matu wa hum fasikun. Ada ya Bu ya? Dia mati dalam keadaan fasik. Bahasanya jaleh, itu bahasa Allah itu. Asal Al-Quran, tidak boleh kita bantah. Fasik di situ makasihnya nyo tahu, nyo mengerti, nyo faham tapi tidak mengarajuan. Itu fasik tuh. Makanya di situ bahasanya innahum kafaru billah, dia telah kufur. Itu ya Bu ya. At-Taubah 86. Alhamdulillah lain tidak salah betul dah. Jadi ayat itu turun tak kalah paman Nabi itu wafat disolatkan Nabi. Sadu orang tak namu solat kan dah. Ndak warani orang dah. Kemudian Rasul berdiri solat, ditegur sama Allah. Itu teguran itu. Jadi beliau tu paman Nabi itu Bapak Ibu pembela. Kalau ndak ada paman Nabi itu Nabi Muhammad kok hancur, dibunuh. Tapi orang dek sagan ke beliau. Namanya sagan ke mama mah. Kemanakan syanu sagan awak sih. Awak di Minang kan kayak gitu tuh. Jangan dikaduh lelai. Sadang itu lah diancam saya orang kafir. Quraisy. Jadi innahum kafaru billahi, itulah kafir kepada Allah. Kafir di situ tuh makasihnya kadang-kadang dulu kan heboh itu. Ndak boleh dipakai kata-kata kafir doh. Ganti dengan non-muslim. Itu tidak benar itu. Dalam Al-Quran ada kok kata-kata kafir tuh. Itu Al-Kafirun ada. Itu di sana juga ada. Kafir di situ maknanya kafara artinya menutup. Nah, dia harus cerdas juga kita. Apa yang ditutupi? Kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang disampaikan dari Allah. Ndaknya terima. Orang yang menolak kebenaran yang disampaikan, dia kafir iyo. Terhadap kebenaran itu. Itu. Ya Bu ya. Makanya kalau seandainya ada di tengah-tengah masyarakat awak lai Islamnya boleh disolatkan. Boleh siapa saja terserah. Awak ndak satu kan dak ada. Mungkin anaknya keluarganya mensolatkan kan selesai itu. Ini padu kifayah mah. Padu kifayah itu satu orang menyelenggarakan, yang lain terbebas dari dosa. Seorang saya. Contoh di tempat durian tuh ada orang tuh yang cingkah orang perangai ke rumah saji ndak pernah nyo ikut semacamnya dosa kepanjang saya. Tahu-tahu meninggal. Ndak ada orang namu seorang Allah menyelenggarakan dah. Mencali saja orang. Lah sampai hari setengah hari. Tahu-tahu boleh lewat. Mengapa orang rami itu? Tu buaya tu asyanu tu mati saja. Ndak nemu orang pun batu. Ndak ada ketujuh orang dah. Ambo selenggarakan. Ambo seorang saya. Yang lain ada satu ada. Ambo mandian, ambo kafani, ambo solatkan, ambo angke ke kubur seorang saya. Ambo kubuan seorang. Ambo timbun seorang. Ambo pulang leh. Itu orang tempat durian itu bebas dari dosa. Itu yang perlu kifayah. Jadi ndak harus sado dah. Jadi kalau memang nampak di bu ndak cocok jawab dah, udah pai dari situ. Kalau prinsip bu kayak gitu. Ndak ketujuh dan bu tu apa itu? Ya meninggal tu makasih ya. Kan ndak harus sado kat situ deh. Kalau ada beku awak tu jurut mah. Buya tolong cik. Nyawa itu tugas awak itu mah. Ndak mungkin awak minda anda. Oh ndak ada Malaysia nu itu kerja tu. Itu ndak mungkin kan. Marabolo ko sana ko itu. Pai sawak lain itu kan. Banyak kok pergi penjawi kan, pergi kandang ayam banyak kan, pergi ke pasar, pergi melala kan bisa gitu kan. Yang penting fardu kifayah itu satu menyelenggarakan bebas yang lain dari hukum, dari salah dan dosa. Jadi itu fardu kifayah. Jadi kalau memang betul-betul dia itu lay muslim, itu boleh diselenggarakan secara syariat. Tapi kalau memang enggak, walaupun dia membela Islam, dia tidak Islam doh. Walaupun dia curah terhadap Islam, membantu umat Islam, lainnya bangunkan rumah-rumah ibadah apa segala macam untuk Islam gitu kan, puskesmas segala macamnya, tapi dia tidak Islam, tidak boleh. Kalau mau jenguk silakan. Atau mungkin ada tetangga awak gitu kan, boleh, tidak ada masalah.
inyo kalau boleh mantan di kubuan ke orang apa tu enggak tahu dah gitu kan. Ada di kubuan ya. Kayak di apa ni di sebarang bunga ini kubuan maha situ tu. Boleh. Kalau dibolehkan silakan. Nyo yang tak boleh cieknya. Allahumma firlahu, jangan. Allahumma firlaha, tak boleh. Yang apanya yang diampuni? Tidak ada syaratnya diampuni itu, tidak ada. Allahumma firlahu itu kan ampunilah ya Allah. Dia. Allahumma firlaha, dia perempuan. Warhamha, sayangilah ya Allah. Bahala kah diampuni, nyo mati dalam keadaan kafir? Tidak mungkin. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau mau melihat, mau mencari, mau berduka, boleh, silakan, tidak masalah. Itu namanya hubungan sosial masyarakat itu. Nyo yang tidak boleh mendoakan. Ya Bu ya? Gitu. Jadi itu namanya bilik ketek itu. Kalau jelas dia muslim, boleh. Tapi kalau enggak. Nyo dalam agama itu hitam putih. Tidak ada abu-abu. Yo, enggak indah. Yang lain Ibu? Enggak kan lah? Ya. Lah jam mana? Lah jam 3 lewat. Iya Bu. Ya. Boleh majuan saya lah ya, Bu. Iya. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Iya, Bu. Ya. 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 Iya. Iya. Tapi masih ada di rumah berarti. Iya. Aku bahas kira-kira. Kan tak sesuai dengan ya. Oh gitu. Sudah, Bu? Begini. Sebenarnya menjawab hal yang seperti itu, contoh, lah di mana kini ko? Awak sana duduk kok. Lah di mana sini ko? Oh, lah di jalan. Tu yo betul tu. Tapi kalau lain memang tagak awak berjalan, itu dah salah itu dah. Walaupun dalam rumah tu. Nyo ada Nabi dulu suatu ketika ada orang mencari seseorang gitu kan. Dikejarnya, dia marah gitu kan. Ya Rasulullah, pas nampak Nabi, ya Rasul tolong selamaian nambo. Jangan kecian nambo di siko. Si anu tu mau mencari ambo gitu kan. Kalau di kecian mungkin habis lambo gitu kan. Maka Nabi berasa dari situ. Jadi, ya Rasulullah, adakah nampak si anu kecian Nabi? Sawakatu ambo di siko ndak ada doh. Satu siko tapi satu siko lah itu tadi. Jadi itu ndak bohong. Itu namanya bahasa namanya itu. Namanya itu menjawab dengan pintar lah gitu kan. Tapi kalau seandainya memang sedang nelpon, Bu, lah di mana kini ko? Sedang dia teonda, ya kecian saya di teonda gitu kan. Sedang dia teoto, aja kecian saya di teoto. Sedang di jalan, ya jalan kok panjang kok. Ya benar itu. Tapi kalau wak duduk di kecian sedang di jalan, itu ya tuh, tidak benar tuh. Itu salah tuh. Jadi berawallah dari yang jujur, agar kita insya Allah akan dibukakan pintu hati kita untuk kejujuran selalu. Karena itu nanti akan membuat kebaikan-kebaikan ke depannya. Ya Bu ya? Ya. Kemarin ya. Ya. Ada orang dikajar Ya. Aku sedang di Parak kok. Itu lari ke Parak tuh. Pagi jam 6. Ya. Hari Jumat dia tuh. Harian ya. Jadi nyo lari sampai awak tuh lalu ke rumah. Pas nyo lewat. Ya. Itu ada orang bertanya. Awak dia taksi tadi kok mento ya. Oh, dia nampak orang lalu tadi lari dia nyo. Enggak dua. Kau datang ku ya. Ya. Tahu betul di balik pagar. Betul. Itu di luar ya. Itu bagus Ibu tuh. Itu ada dusta yang dibolehkan. Bu, terakhir Ibu ya. Menjelang selesai. Dusta yang dibolehkan kayak Ibu tadi itu. Itu salah satu menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, Allah Bu. Allah kan lah ya. Oh, enggak kecewa kok Allah dari lah. Iya, awak kalau nampak kok sensitif benar awak kok gitu. Jadi, kalau untuk menyelamatkan orang lain,
Itu wajib hukumnya. Wajib. Bukan sunnah. Kalau ibu tujuan tupa asanya, mati aja tu mah. Lalu kalau ada salah lah ke Patanggo ada kejadian tawuran ya. Di bypass. Ada yang mati cie. Kelawi. Makanya malam tadi yang mau pulang dari kajian di Cengkeh dah. Siapa yang bypass? Dia polisi. Oh, kita kaji, Mbok. Ini ada razia orang kok malam-malam kok. Kira pas mau tanya di kadai-kadai kan malam Patang ada tawuran ya kan. Meninggal sih. Anak SMA, SMA mah tuh. Iya anak SMA, Bu. Oh. Jadi kalau untuk menyelamatkan orang lain boleh dan itu hukumnya wajib. Kemudian bohongnya suami kepada istri. Masalah makanan boleh. Contohnya masakan. Ibu kola basi tungkin dari pagi setengah hari di dapur masak. Supaya makanan kau bisa dimakan dek keluarga. Tahu-tahu suami kau suruh makan dulu. Dah makan dah. Awak sama-sama kau. Kira pas dikicok dek suami kau. Asin. Dakek mana lawi kau. Mungkin sakaruang garam kau masukan mungkin. Tahu-tahu. Badas. Undi sadang kanyang mana tadi kau aslinya. Tadi di luar lah makan lah sama je kawan gitu kan. Beko salah udah makan dia. Nyukicok lah di istri ko. Asin ko maksudnya. Itu namanya ndak melukai hati sang istri. Itu boleh. Itu namanya jujur. Tapi punya resiko. Ada istriku yang namu menerima saat itu, ada yang ndak. Kadang-kadang nyoba lian, dia lah panek masak setengah hari saja. Ada yang balian lah sambagoas. Ada juga kayak gitu kan. Tapi sebaiknya dikomunikasikan dengan cara baik. Mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang terbaik. Baik, Ibu, lah selesai nampaknya kemana? Demikian saja. Mudah-mudahan di bulan yang penuh keberkahan ini Allah berikan keberkahan bagi kita bersama hendaknya. Selamat dunia dan akhirat. Mendoa. Ya. Baik.